Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dun sanak pandangan di mana saja berada. Terima kasih dun sanak masih tetap bersama kami hingga saat ini. Kau dun sanak pukul 9 lewat 6 minit waktu Indonesia Barat, dan tentunya kita kami lanjutkan salam maksud kami Kearifan Lokal Minangkabau. Dan Duan Baranga, di pagi ini kita sudah bersama Mama kita, Mama Tuanku Mangkudun, yang akan melanjutkan perbincangan kita ya seputar uh, kearifan lokal WWTB yang lahir dari Surau Minangkabau ya. Kearifan lokal WBTB yang lahir dari Surau Minangkabau, dan tentunya seperti biasa nanti dan sanap ranga Anda bisa bergabung di dua line telepon kita 8121414 ya, maupun di 081166092240 ya. Baik, dosen pendengar, kita sapa kehadiran Mak Tuan Kemangkudun lewat link Zoom perempat dari Padang pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Adit, selamat pagi dan sanak pendengar RRI Pulau 4, Eh, Kearifan Lokal Minangkabau. ya, baik. Sehat, Mak ya? Alhamdulillah. Iya. Ya, ini hari besar untuk saudara kita yang lain. Kita ikut memberi selamat lah. Iya. Ah, semoga berbahagia ya, Mak ya. Iya, amin. Baik, Mak Tangku, pagi ini kita lanjutkan perbincangan kita seputar kearifan lokal ya, menelisik kearifan lokal warisan budaya tak benda yang lahir dari Surau Minangkabau tempo dulu, Mak ya. Dan ini melanjutkan bagian kedua ya, lanjutan dari pekan yang lalu yang sudah kita awali kalau nggak salah dengan Selawat dulang. salawat dulang ya. Iya. Baik, nah baik Mak, kalau begitu mungkin bisa Mama lanjutkan penjelasannya selain salawat dulang tentang WBTB yang lahir dari Surau Minangkabau ini dulu, Mak. Silakan Mak Tengku. Baik, terima kasih Bung Adit. Di samping selawat dulang, ada yang mirip dengan itu, namanya Likiapano. Tapi Likiapano ini khas daerah Bonjol di Pasaman. Karena ini warisan dari Tuanku Imam Bonjol dan khususnya pasukan beliau. Pano itu adalah nama lain dari rebana atau rabano yang besar. Ini khas ini di Bonjol, rabanonya sebesar talam. Jadi penampilannya Hmm. mirip dengan salawat talam atau salawat dulang, tapi dibuat dengan rabano besar, Hmm. Hmm. kurang diameternya sampai setengah meter. Nah, ini bedanya dengan salawat dulang. Kalau salawat dulang itu berkembang menjadi kesenian yang lebih umum, lebih universal, bisa mengantarkan cerita-cerita. Kalau di Kiapano, di Bonjol ini lebih kepada menggerakkan semangat, khususnya untuk menghadapi cobaan, perang lah misalnya. Hmm. Nah, jadi banyak isinya itu memberi semangat seperti salawat Badar, atau salawat Nariyah yang menggerakkan semangat untuk berperang. Itu variasi dari salawat dulang khusus di Bonjol yang juga sudah menjadi WBTB pada tahun 2018. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita semua mengenal salawat dulang yang punya, bukan salawat dulang, WBTB, Warisan Budaya Tak Benda, yang merupakan paket besar eh, dari Maulid Nabi. Hmm. Nah, ini lebih banyak berkembang di daerah Padang Pariaman, Agam, dan 50 kota. Eh, Maulid Nabi ini melahirkan banyak sekali warisan budaya tak benda. Mulai dari Malamang. Malamang itu
perkembangan dari Maulid Nabi. Kemudian ada yang khas untuk Pariaman itu Bungo Lado. Nah, saya ingin kita membahas yang tiga ini. Maulid Nabi, kemudian Malamang, dan Bungo Lado di Pariaman. Itu menariknya karena ini paket besar yang menggerakkan masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menarik untuk dilihat sebagai produk budaya. Begitu Bang Adit? Iya, baik, Mak Tuanku. Jadi pagi ini tentunya kita akan berkutat dengan tiga WBTB nih, Mbak ya. Ya, Diki apa tadi ya Pano. Diki Pano ya, Mbak ya, Ya Pano yang di Bonjol itu Bang Adit. di Yang Boncol. khas Pariaman ini yang Maulid Nabi. Maulid Maulid Nabi. Nabi upacaranya itu sendiri sudah dikembangkan menjadi WBTB karena ada ragam upacara yang menarik. Isinya juga ya. Jadi Kemudian yang di Bonjo di Kipano, yang di Pariaman ini ya, apakah yang pernah saya dengar istilahnya apa ya, Diki Maulud apa ya, Maulid berdiki ya gitu ya, Mak ya. ah Ah, biasanya dikatakan Maulid Nabi saja, tapi Maulid Nabi isinya saja. zikir. Dikir ya, zikir ya. Dan Di kembangan dari Maulid Nabi dengan zikir itu adalah Malamang dan Bungo Lado. Itu juga jadi WBTB tersendiri. Oh gitu ya. Turunan ya, Mak ya. Turunan Iya, dari Maulid dan Nabi sudah tadi. disahkan sebagai WBTB nasional. Baik, baik. Ya, turunannya adalah Malamang dan Bunga Lado ya, Mak ya. Bungo Lado, betul. Baik, oke. Baik, Mak, kita coba mungkin mulai saja dari di Kipano nih, Mak ya. Di Kipano. Nah, Iya. dari namanya ini sepertinya memang khas nih, Mak ya. Kalau Diki ini bisa jadi ini dari zikir barangkali. Ya, kalau Ya, ya, asal kemiripannya. katanya dari zikir. Zikir. Zikir itu Nah, ucapan pujian terhadap Tuhan mm-mm. dan mengulang-ulang ucapan istighfar. Hmm, Zikir ya. aha, Astagfirullah, Alhamdulillah, mhm. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Nah, itu diulang dengan irama dan iringan alat tabuh itu atau Oh, eh, pano itu sebenarnya nama lain dari rabano besar itu. oh, Rabano ya. Ap- Rabano. apa itu sama wujud atau bendanya dengan Rabana kalau di tempat lain, Mak? Kita dengar. Ah, Sama wujudnya, tapi ah. ukurannya besar, sebesar dulang. Oh, sebesar dulang. Yang pano itu ya, Ya, Mak ya? nah itu pano. Oh, gitu. Ya, ya sebesar. Oh, yang Rabana yang besar itu ya. Ulama besar. Kalau di Bonjol namanya pano. Yang di sekitarnya masih ada apa ya? Semacam piringan-piringan giring-giring gitu ya, Mak ya? Ini tidak, Eh, tidak. ada yang pakai piringan kecil Ah, eh, ah. untuk bunyi apanya, bunyi Tribble. tingginya. Ya, ini Nah, tribalnya ya. ada yang kosong, Oh, treble-nya gitu. ya. Oh, gitu ya. Oke. Hmm. Baik, baik. Nah, sekarang apa nanti Pak yang menyebabkan atau ini mau bilang tadi khas Bonjo, ya Mak ya, bukan bukan juga Pasaman tapi Bonjo, gitu ya Mak ya. Khas Bonjo. Ya, Bonjo. kekhasannya itu karena isinya lebih banyak kepada eh, kalau dalam bahasa vulgarnya ini genderang perang. Oh, Di gitu. alat musik untuk perang. Ya, ya, Karena ya. isinya adalah zikir yang menggerakkan semangat untuk menghadapi musuh. Eh, Sebagian besar itu isi tuturannya, kemudian berkembang menjadi tuturan salawat yang lainnya. Ini berkembangnya sejak zaman Padri, pada awal Oh. tahun 1800, sejak Tuanku Imam Bonjol memimpin Padri. Oh gitu. Berarti ini memang identik dengan apa ya? Dengan ya katakanlah tanda kutip untuk penyemangat perang atau untuk penyemangat semacam konflik gitu ya, Mak ya. Karena berkembang Iya, bisa. dulu kan benteng Bonjol itu lama dikepung oleh Belanda, hampir Hmm, 14 tahun. ya, ya. Ya. Selama dikepung oleh Belanda itu, mereka menghibur dirinya dengan Dikia Pano itu.
Oh, oh, iya, iya, begitu ya. Dikepung dari tiga arah, dari air Bangis, dari arah Kumpulan atau dari arah Bukit Tinggi, dan dari arah Suliki. Mereka terkurung dari tiga arah itu. Mereka mengembangkan di Kiapano itu untuk menggerakkan semangat bertahan. Nah, lantaran ini memang hadir hanya di di Bonjol kalau sekarang ini, Mak ya. Betul. Berarti untuk lahirnya udah pasti di Bonjol gitu ya, Mak ya. Nah, Iya, eh, yang belum berkembang itu belum dikenal oleh daerah lain. Nah, itu sayangnya. Padahal hmm, Dikianya tidak kalah hebat dengan Salawat Dulang. tapi untuk persamaan secara umum, apakah cukup dikenal, Mak? Artinya berkembang di sana atau hanya di Bonjol saja? Iya, masih daerah Bonjol dan Kumpulan. Oh, Ada gitu. sesekali dibawa oleh Bupati untuk acara di kantor Bupati. Cuman yang berada di akar rumputnya di masyarakatnya itu hanya di Bonjol dan kumpulan gitu ya, Mak Iya, ya. Bonjol Oh, ada nagarinya Ganggo Mudi, Ganggo Ili, Alahan Panjang. Di Bonjol ada Alahan Panjang juga. Nah, di gitu. tiga nagari itulah berkembangnya di Kiapano itu. Nah, dan ini karena sudah diidentikan dengan Boncol dan tadi juga ada hubungan seperti kata Mama dengan Padri dengan Belanda. Apakah ini memang yang menciptakannya Tuanku Membonjol sendiri, Mak Tuanku? Eh, Mungkin tidak Tuanku itu yang mengembang memulainya, tapi para prajuritnya. Oh, Karena di gitu. antara prajurit Padri ini banyak yang datang dari berbagai suku, bukan orang Minang. Ternyata murid dan pasukan Tuanku Imam Bonjol itu datang dari berbagai suku yang menjadi bahagian dari pasukan Padri itu. Jadi eh, Rebana itu kan lebih khas Timur Tengah dan Gujaratnya India. Iya, iya, iya. Hmm. Dari pasukan itulah tumbuhnya Pano itu, Rabana besar itu. Itu Hmm. Bung Ade. Oke, dan tidak menamakan diri, tidak menyebut alatnya Rabana juga ya. Iya, Padahal kalau yang lebih identik dengan apanya Islaminya ya Rabana ya, Mbak ya. Soalnya bahasa Arab gitu kan. Rob, Rebana itu lebih banyak Arab dan Gujaratnya. ya betul betul. Ya, kalau kita lanjut kepada yang di Pariaman tadi, yang Nah, berkembang zikir di Pariaman di Maulid Nabi itu rebana yang ukurannya kecil. Ada yang pakai giring-giring, ada yang tidak. ya ya ya, Nah, baik baik. Nah, kemudian nih Mak, karena ini diuburkan dengan diki ya, dengan zikir gitu ya. eh Baik itu pano, baik itu yang sebelumnya atau mulut Nabi ya, bukan sebelumnya, mulut Nabi di Pariaman gitu ya Mak ya, ya, dengan badiki juga. Eh apakah ini bisa jatuhnya dikategorikan ke mana mana Mak? Ke budaya dan tradisi kah? Atau memang ke ajaran-ajaran syariat salah satu paham dari yang ada di dua daerah itu, Mak? Artinya karena di daerah lain kurang-kurang bertumbuh sepertinya gitu ya, Mak ya. Apakah jadi muncul pertanyaan apakah ini karena pemahaman dari ulama-ulama yang membawa Islam dulu ke mazhab gitu ya. mazhab. Nah, apakah larinya ke Iya. sana atau Eh, ini hanya sebuah tradisi yang mengambil apa istilahnya settingannya atau backgroundnya dengan selawat atau dengan zikir gimana Zikir. Pak sesungguhnya gitu. Iya, tumbuhnya itu di lingkungan surau, di lingkungan daerah pertahanan. Kalau di Bonjol itu daerah pertahanannya di benteng Tongko Imam Bonjol itu. Kalau di Pariaman di surau-surau tumbuhnya di Kia itu. Eh, tapi bukan bagian dari upacara atau ritual agama. Oh gitu Maka dia duduknya adalah tradisi. variasi dari kegiatan-kegiatan surau yang menumbuhkan kegiatan bersama. Ya ya ya, Nah, berarti eh, jatuhnya ke tradisi berarti Mak ya. lebih kepada tradisi, lebih Tradisi, kepada budaya. Jadi oke. walaupun yang hadir itu berbeda mazhab, mereka tetap
menerimanya sebagai sebuah milik bersama. Oh, iya, 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 iya. Karena dia bukan bukan bagian dari mazhab kan itu ya, Mbak ya. Ya, karena bukan menunjukkan mazhab, tapi Mm-mm. menunjukkan kebersamaan seperti yang berkembang di Pariaman itu Malamang dan Bungo Lado sebagai lanjutan dari Maulid Nabi. Mhm. Kenapa saya memandangnya satu kesatuan semuanya itu? Karena Mm-mm. awalnya adalah zikir di Masjid, Mm. kemudian ada upacara peringatan Maulid Nabi yang diisi dengan zikir itu, zikir. Mm-mm. Nah, kemudian ada kembangannya, ada variasi kegiatan yang melibatkan banyak orang. Mhm. Kita lihat yang pertama Malamang misalnya. Iya. Malamang itu bukan hanya milik masyarakat yang menjalankan zikir, katakanlah tarikat Satariyah dan Iya. Naksabandi ya. Aha. Tapi Malamang itu ada di seluruh surau-surau atau masjid-masjid di berbagai negari di eh, berbagai luhak di Minangkabau. Mhm. Orang mengatakan Malamang itu khas Paliaman, Malamang ada juga di seluruh pasisi ya. Malamang ada di Agam, Iya. Malamang ada di 50 kota, bahkan di Tanah Datar juga ada kegiatan Malamang. Mm. Malamang dalam rangka peringatan Maulid Nabi. Mhm. Nah, kalau kita lihat sejarah Malamang itu, kalau cerita yang kita dapat, Iya. itu eh, kearifan dari Syekh Burhanuddin ketika memasuki masyarakat yang masih makan campur baur antara Iya. yang halal dan yang makruh. Mhm. Jadi periuknya itu memasak segala hal yang belum tentu halal semua. Iya, iya, iya. Nah, jadi periuk nasi masyarakat yang didatangi oleh Syekh Burhanuddin itu memasak hal-hal yang mungkin belum halal. Hmm, menggulai bingkaruang, menggulai ular segala macam. Mhm. Nah, sementara Syekh Burhanuddin ini ingin juga makan bersama dengan mereka. Mhm. Maka diambilnya lah inisiatif memasak nasi atau beras itu dengan bambu Heeh, heeh. lamang. Sehingga tidak memakai periuk yang sudah campur baur itu. Iya, iya, iya. Nah, ini kreasi atau inovasi dari Syekh Burhanuddin sehingga kemudian Malamang itu jadi sesuatu yang disukai, Mhm. tidak memakai periuk lagi memasak nasi atau memasak beras atau beras ketan, bahkan Iya. berbagai gulai bisa digunakan dengan lamang. Nah, Malamang ini kemudian jadi tradisi hampir di semua masjid-masjid dan surau di Minangkabau, Mhm. Nah, khusus apakah untuk menyambut Maulid Nabi. Nabi, Bagaimana? Mbak ya? Ya, Hmm. apakah bisa kita ambil tarik kearifannya di sini, Mbak? Salah satu kearifan. Bagaimana dulu arifnya Syekh Burhanuddin dengan tidak langsung menjudge ya periuknya warga gitu ya bahwa Iya, itu kok ya semacam lah namanya neraca berbaur tadi Mbak ya. Tapi iya, hanya dengan mengalihkan ke wadah lain sehingga yang masyarakat yang belum begitu paham dengan nilai Islam tidak tersinggung juga kan gitu ya Mbak ya. Tapi yang dia terjamin makanannya karena di dalam wadah bambu. Nah, apakah bisa kita tarik salah satu kearifan yang sana, Mbak? Artinya kita mencoba mencari jalan lain tanpa menyalahkan lebih dahulu yang betul, ada betul. saat itu. Gimana, Mbak? Ya. Ya, jadi dakwah Syekh Burhanuddin itu adalah dakwah yang sangat halus tanpa menyerang. Ya, ya, ya. Dia menawarkan kebagusan jalan itu tanpa menyerang apa yang sudah dimiliki masyarakat. Masyarakat silakan memakai apa yang mereka miliki, periuknya mau masak apa silakan. Mereka masih makan mungkin seperti di Mentawai ketika para juru dakwah datang ke sana, ketika masyarakat masih makan babi, jangan dilarang makan babi dulu. Hmm. Perkenalkan saja ajaran Islam yang baik, Hmm. sampai mereka nanti menganggap ajaran Islam itu sudah sesuatu yang bisa diterima, Hmm. tanpa lebih dulu melarang semua yang sedang dan masih mereka pakai. Seperti yang dilakukan Syekh Burhanuddin, mereka tidak melarang Syekh itu tidak melarang
masyarakat yang memakai periuk yang memasak segala macam yang belum halal gitu. Tapi beliau hanya mencari cara bagaimana makanannya terjamin gitu ya, Mak, ya, dengan Iya, iya, wadah-wadahnya yang di luar yang ada di dapurnya masyarakat kala itu. Itulah kira-kira, Mak, ya. betul, betul. Oke, luar Nah, biasa. ini kecerdasan, inovasi seorang mubalik, seorang dai Hmm, ketika mengajak masyarakat yang masih sangat berbeda dengan ya, ya, ya. dirinya. Barangkali ini bisa kita tarik juga untuk kekinian ya, Mak, ya. Artinya ketika kita berbeda, kita ya jangan langsunglah vonis yang lain itu salah duluan gitu ya, Mak, ya. Cukup, Betul, betul. cukup, Cari cukup. kesamaan, Iya, cari iya. sesuatu yang mungkin bisa sama. Ketika Baik. sama-sama makan lamang, ternyata sama-sama enak, akhirnya masyarakat semua masak lamang. Iya, Karena iya. adalah satu periode mereka tidak lagi memakai periuknya. Mm-mm, mm-mm. Karena saking saking enaknya kalau mak masak dengan ini itu ya, Mak, ya, Nah, dengan yang bambu. pertama memasaknya lebih mudah, yang Mm-mm. kedua masakannya ternyata lebih enak. Ya, ya. Karena ternyata di dalam batang bambu itu ada sejenis zat, kata para peneliti, yang menyebabkan masakan itu lebih gurih. Oh, gitu ya, ya, Hmm. ya, ya. Oke, ya, luar biasa. Kearifan lokal ya, Mak, Nah, ya. itu salah satu tradisi yang tumbuh di Surau, Hmm. bukan ritual agama, tapi dalam rangka menyelenggarakan Maulid Nabi, mereka Hmm. malamang ramai-ramai dengan berbagai jenis lamang untuk dijadikan hidangan para pengunjung Ya. ketika mengadakan zikir di Surau. Ya, lagi-lagi apakah bisa kita tarik juga bahwa di sini terlihat kembali bagaimana Islam, perpaduan antara Islam dan tradisi, tidak saling menghakimi, tidak saling menjudge gitu ya, Mbak, ya. Artinya ketika tradisi itu tidak bertentangan dengan Islam, maka Islam siap mengadopsinya di surau, kan gitu ya, Mbak, ya. Apakah bisa kita Iya, tarik juga? kan ada kata pusakonya, Hmm, ada kata pusakonya. Ya, si muncak mati talambau kaladang membawa ladiang ya. laja-laja di kapalonya. Adat yo syarak di Minangkabau sarupo au aja tabiang sanda menyanda keduanya. Iya, iya. Sanda menyanda itu artinya saling memperkuat, saling memberi dukungan. Nah, ketika Islam masuk dan mau diajarkan kepada masyarakat yang masih makan yang belum sepenuhnya halal, ya saling bersandar saja, bersandar kepada lamang istilahnya itu. Iya, iya, iya. Lamang ini bisa kita pakai bersama, sama-sama kita sukai dan tidak menyalahi aturan Islam dan masyarakat adat juga menerimanya. Hmm. Bahkan ada beberapa negari yang menganggap lamang itu adalah bagian dari kuliner adat yang harus hadir dalam upacara-upacara adat tertentu. Baik, baik, baik. Nah, itu Malamang itu hanya di Maulid Nabi Pariaman kah, Mak? Atau di tempat lain juga ada seperti itu, Mak? Seperti di Bonjol tadi menggunakan di Kiepano. Apakah ketika di Kiepano itu juga dihadirkan lambang? Atau kalau di Pariaman kan kalau nggak salah pas dia berdikia itu kan dihidangkan lambang itu, Mak, kalau nggak salah ya. Betul, Nah, betul. apakah waktu di Kipano itu juga terjadi atau berbeda juga cara apanya pelaksanaan gimana, Mak? Tunggu. Iya, lamang ini sekarang sudah jadi milik Minangkabau. Jadi Hmm, Malamang itu walaupun tumbuhnya di Pariaman, tapi sudah jadi milik Minangkabau. ya gitu ya. Bahkan ada variasi-variasi lamang itu yang Hmm, tidak ada di Pariaman, tapi ada di daerah lain. ya, Ya. ya. Kalau mungkin sebagian masyarakat hanya kenal lamang Sipului, Hmm, belum ada yang mengenal lamang Jaguang, misalnya. ya, Atau ya. lamang yang berisi berbagai jenis pisang. Ada yang berisi aluo segala macam. Nah, jenis-jenis lamang ini tumbuh di berbagai negari dengan variasinya masing-masing dan kehebatannya masing-masing. Kemudian apakah selalu hanya hadir di Maulid Nabi? Tidak. Hmm, hmm, Kan ada negari saya katakan menganggap lamang itu bahagian dari kuliner adat yang harus hadir, misalnya untuk pergi melamar atau mengantarkan uang untuk upacara perkawinan, hmm, itu harus dibawa lamang. Ada ya, negara yang menggunakan itu. ya, ya. Nah, jadi tidak lagi terikat untuk upacara zikir di
peringatan Maulid Nabi begitu. Oh Nah, gitu Mak ya. Jadi hanya awal kemunculannya yang settingannya atau backgroundnya adalah murid Nabi kan gitu ya Mak ya. betul, Namun betul, betul. ketika lambang ini sudah semakin akrab dengan masyarakat dan mereka semakin merasa manfaatnya, apakah dari prosesnya, dari dasar semacamnya, akhirnya lambang dijadikan masakan khas masyarakat masing-masing daerah gitu ya Mak ya. Itu Ya, kira-kira bahkan dianggap sebagai kuliner adat yang harus benar adat. hadir. Iya iya iya. Oke Ya. oke. Ada beberapa negari kalau mengantar uang istilahnya mengantarkan uang untuk belanja baralik keluarga perempuan Aha. itu harus ada lamang di dalamnya. Iya iya iya. Bahkan ada negari itu lamangnya tidak satu jenis. Hmm, 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 hmm. Ada sekarang sedang diajukan lamang tungke dari Sawalunto Sijunjung. Ya gitu ya Mak ya. Lamang tungke macam apa pula itu bentuknya. Tapi masyarakat harus mencarinya itu. Iya, 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 iya. Saya pun baru hari ini dengar lamang tungke, Mak. Yang Iya, saya tahu itu hanya lamang katan putih atau hitam gitu ya, Mak ya. Terus lamang, iya. lamang pisang Kacang gitu ya. putih, kacang hitam, pisang, Lamang lamang pisang, jagung, manjagung, benar. Nah, hmm, lamang baluo yang kecil-kecil gitu ya, lamang Mak ya. baluo, ya. Oke, baik, baik, baik. Nah, Jadi ada lamang itu yang panjang dalam bambu yang panjang, ada yang hanya dibungkus pendek, ada yang sudah dipotong-potong, iya, dan iya. penampilannya sangat bervariasi. Nah, Mak, saya tertarik ini, Mak, karena ini pada akhirnya setelah masyarakat menjadi akrab dengan lamang dan dijadikan makanan adat gitu ya, Mak ya. Biasanya, Mak, sesuatu yang sudah diadatkan ini kan ada filosofisnya, Mak, gitu ya. Seperti kalau nggak salah randang umpamanya kan ada tuh yang Ya, membuat melambangkan sepuluh gitu. melambangkan gitu ya, ada Ya. dagingnya maknanya apa, kelapanya apa, selama bumbunya apa. Nah, bagaimana dengan lambang ini, Mak? Apakah juga sampai ke tingkat filosofisnya dikeluarkan atau hanya dijadikan disepakati saja jadi makanan adat? Seperti apa, Mak? Ada nagari yang sudah menganggap itu sebagai bagian dari kuliner atau makanan adat Hmm. dan dilekatkan kepada salah satu kepemimpinan dalam nagari. Oh. Ya, ada sebuah nagari misalnya mewajibkan menghadirkan lamang untuk mengantarkan paisi suluy Hmm. dalam sebuah upacara sebelum pernikahan. Hmm. Nah, itu dilambangkan sebagai milik dari penghulunya. Iya, iya, iya. Oh, lamang dari Datuk yang pituan kok. Hmm. Diantar ke Kemenakan Datuk Sumijo misalnya begitu. Iya, iya, iya. Dan Oh. lamangnya itu khas. Hmm. Dijelaskan dengan tuturan adat, lamang batuang dari puncak bukit si Guntang Mama Hameru segala macam. Iya, Ada iya. tuturannya. Oh, artinya Filosofinya adalah ini makanan kesukaan dari pemimpin kami, mudah-mudahan nanti juga disukai oleh kaum yang menerima. Eh, hmm, Ini dikerjakan dengan sungguh-sungguh, eh, babi hari, babi malam didoakan, dizikirkan. Begitu ceritanya. iya, iya. Ini menunjukkan bahwa makanan itu sudah jadi milik bersama dan sangat disukai. Begitu, Bang Ade. Oke, ya menarik sekali. Baik, Mak, sebelum kita lanjut ke Bunga Lado, Mak, Nah, saya coba undang pendengar kita, dosen pendengar, kalau ada yang ingin bergabung di kearifan lokal Minangkabau kita pada pagi ini. Nah, ternyata ada Mak yang ingin bergabung. Kita coba ya. terima di 0811660940. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Rizal Rajo Kacik ya. Iya, di Baik, sana. silakan Pak Rizal. Iya, oke, Madit. Hmm, Selamat pagi, Mama Mol. Selamat pagi, Pak Raja Kacia. Iyo, aduh, belum nanti lasu yang bawa dari luar rumah tadi. Nah, Nah, pertama, Rabana Bonjo tadi, Pak. Pano, Pano. Rabano Bonjo, Mas. Ya, Banu Bonjo. Pano ya. Jadi, kok dibanjangan di Selawat Ulang? Selawat Ulang itu kan memakai bahasa Minang banyak. Atau kok Rabano kok bahasa Minang atau bahasa Arab, Mas?
atau sarpal anam namanya. Serafal Anam ya. Ya. Kemudian baru iramanya mah. Semua tendak ya. Nah, ya semua indah tuh beda mah. Nah, yang kedua Mas, masalah di Pariaman zikir Mas. Kalau kamu pernah mengikuti acara Maulid Nabi di Pariaman Mas, ada namanya Ratib Taga Mas. Rati Taga ya. Ini Ratib Taga. Iya. Apa kau sama zikir Mas? Dan kadang modalnya kisah riwayat Nabi itu dilantunkan dengan lagu dengan bahasa diselingi dengan bahasa lawak. Nah, gitu apa Mas? Cek lagi. Saya orang didulukan nih sopan, memang lembut mengembangkan agama Islam, Mas. Tapi kini enggak kan banyak loh orang yang menentang, enggak secara lembut menjudge orang bakso COVID, bakso itu sirik, itu kaum itu nan enggak kurang paham antara syariat jo adat mungkin. Itu ya Mas. Baik. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas Adi. Yo Pak Rizal. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menariknya, saya dengan Pak Rizal ini, Pak Rizal ini, dia melihat fenomena aktual, fenomena realitas lapangan ini. Jadi, termasuk kontroversi yang kontroversi. Jadi aplikatif jadi pembicaraan kita gitu, Pak ya, bukan hanya konseptual. Oke, baik, yang di line telepon 812 tadi ada yang ingin bergabung sepertinya waktu Pak Rizal lagi nelpon, silakan. Kami tunggu Anda yang tadi berdering di 0751812414 ya. Oke, sambil nanti ini ya. Kita coba gabungkan saja ya, Mak ya. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, waalaikumsalam Mak ya. Iya, Pak Sultan Pamenan. Assalamualaikum Mak Tengku. Waalaikumsalam Pak. Ambon kamu tanya lagi Mak Tengku. Yang masalah tadi di Kie Bonjo. Sesudah itu ada kiniko selawat dulang kiniko di Pariaman. Ya. Jadi cara kata-katanya kan berbeda-beda tuh Mak Tengku. Kan tak sama. Ya. Sudah itu masalah melamang je. Ya. Kalau melamang kalau kami di Nagari Luak Basuang Mak Tengku, ambo orang Luak Basuang. Ya. Misalnya kini ko ada hubungan kini ko hujan jagati misalnya. Ya. Malaki sampai nikah atau kini ko berjanjian 6 bulan atau 3 bulan. Ya. Itu kalau masuk bulan lamang tu, bola lamang tu kami tu Mak Tengku. Masuk. Atau sudah itu kok tiba dari rayo. Jalang menjalang sudah tu bantalo dagiang ke rumah nan polisi gua. Ya. Bantu tuana lah adat Minangko kini tu taruhnya menjalankan langsung lila berjalankan adat itu. Iya. Betul. Jadi itu beda selawat dulang Mak Tengku jo di Kia Bonjo tadi. Itu yang kamu tanyakan sebenarnya Mak Tengku. Oke. Terima kasih banyak Mak Tengku. Ya Pak Sultan Pamenan, terima kasih ya Pak Radio Kacia. Oke Mak, menarik Mak. Ya memang pada akhirnya akan muncul pertanyaan seperti ini. Ya, karena dia berasal dari basis yang sama, tapi apakah, nah ini pertanyaannya, apakah sama juga di pelaksanaannya atau seperti apa? Kalau tadi saya menanyakan pelaksana soal lamang. Kalau di Bediki Pariaman yang saya tahu itu dihadirkan lamang atau dihidangkan lamang kata orang Bediki berzikir bagaimana dengan di Pano, di Kipano. Nah ini persoalan bacaan-bacaannya sepertinya Mak. Oke Mak, silakan Mak. Ya, terima kasih Pak Radio Kacia dan Pak Sultan Pamenan. Beliau ini orang lapangan, ini banyak pengamatannya. Yang pertama tentang Syarafal Anam. Syarafal Anam itu adalah doa-doa zikir dalam kegiatan upacara Maulid Nabi untuk mengingat dan mempelajari sirah nabawiyah. Ya. Saya potong Mak sebentar Mak. Saya sering dengar istilah Syarafal Anam. Apakah itu salah satu kitab dari kajian-kajian Islam kah atau istilah ujaran aja Mbak? Apa sebenarnya Mbak? Iya, ada dalam bentuk kitab kumpulan
doa-doa dan zikir dalam mengingat Nabi Muhammad, sirah Oke. nabawiyah, ya, Sirah Nabawiyah ya. riwayat perjalanan hidup Nabi. Jadi eh, dasarnya baik salawat dulang, baik dikir pano atau dikir sebagian besar yang ada di surau-surau dan masjid, bukan hanya di Pariaman, itu bermula dari cara ulama pada masa lalu menjelaskan riwayat Nabi. Kalau sekarang riwayat Nabi itu disampaikan dalam ceramah. Ya, Nah, ya, kalau ya. masa lalu tidak ceramah yang utama, tapi lebih banyak dalam bentuk tuturan lisan yang berirama. Kalau kemudian diiringi dengan alat tabu, Rabana. rebana Mm-mm. atau pano atau dulang, itu pada dasarnya adalah eh, penyampaian sejarah, penyampaian cerita, Hmm. riwayat, Ya, ya, riwayat ya. perjuangan Nabi. Hmm. Eh, Salaf al-Anam itu adalah kumpulan cerita, kisah, dan doa-doa untuk memperingati Maulid Nabi sampai beliau menegakkan negara Madinah Munawwarah Oh. itu. Ya. Eh, ada variasi. Saya mohon maaf kurang fasih menuturkan dikir pano atau selawat ulang itu, takut salah nanti. Tapi pada dasarnya mereka eh, adalah dua entitas budaya yang tumbuh dan bervariasi sendiri. Hmm. Pano itu lebih banyak pada kisah-kisah riwayat perang-perang yang dihadapi oleh Nabi selama Hmm. hayat beliau. Seperti Beda perang. dengan dikia yang dikembangkan oleh Selawat Dulang dan dikia di Pariaman lebih banyak pada kaji diri. Eh, karena tarikat Satariyah itu lebih banyak pada tasawuf, mengaji tubuh. Ya, ya. Jadi variasi itu berkembang sesuai kebutuhan pada masanya. Karena di Panoli dikembangkan oleh Barisan Padri lebih banyak Salaf al-Anam itu riwayat-riwayat Nabi menghadapi perang. Walaupun isinya sebagian besar adalah eh, upaya menghormati dan menjelaskan, menuturkan secara prosa liris, prosa berirama riwayat perjalanan hidup dan perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkaitan dengan latih taga, Ya. ini sebenarnya ada variasi baru lagi yang dikembangkan oleh kaum sufi ya, tasawuf ya. Ini juga berkembang bukan hanya di Indonesia, di berbagai negara Islam, terutama di Turki dan Tanzania itu, Latik Taga itu dikatakan sebagai tarian sufi. Iya, iya, ada sampai sampai menari mereka begitu ya, Mbak ya? Ya, Ya, iya. ya, ya. Nah, kalau di Satariah di Padang Pariaman dan sekitarnya, Latik Taga itu lebih banyak dilakukan dalam rangka mengaji diri untuk memperkuat daya tahan tubuh. Maka dia bisa berlangsung semalam suntuk. Hmm, hmm, hmm. Kan diajarkan untuk salat tahajud itu lewat tengah malam sampai menjelang subuh. Nah, isi dari zikir itu ya zikir kaji diri, kaji batang tubuh. Hmm, hmm, hmm. Ya, berarti memang lagi-lagi Mak pertanyaannya, apakah ini jatuhnya ke eh, bagian dari Ya, eh, kontroversi, perdebatan itu sah-sah saja. sah saja ya. Sah saja. Ya, pendapat silahkan saja. Ah, Tapi kalau yang tumbuh di masyarakat itu sebagai sesuatu yang diterima sebagai sebuah kebaikan, ya kebaikan itu tidak satu wajahnya. ya, 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 betul, betul, Nabi betul. sendiri mengatakan umatku akan berbeda pendapat sampai 72 Ya, ya. eh, apa mazhab lah kira-kira gitu ya. Nah, kalau kita berkaca dari pendapat Imam Syafi'i, ijtihad atau
memikirkan sesuatu yang baru, memikirkan sebuah kemajuan, kalau Anda benar, Anda dapat 2 poin. Kalau Anda salah pun, usaha Anda untuk memperbaharui itu masih dapat 1 poin, 1 pahala. Jadi bukan memperbaharui itu dapat dosa. Ketika Yang ketika sebahagian yang berpendapat memperbaharui itu sebagai bid'ah, ya bid'ah itu artinya sesuatu yang baru. yang berbeda gitu ya, Mak ya. Padahal kita disuruh untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan dalam kehidupan beragama. Jadi yang tumbuh itu bukan ajarannya, tapi yang tumbuh itu adalah budaya. Kita diakui sebagai warisan budaya. Ya, 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 ya. Budaya untuk mengisi kegiatan keagamaan. Ya, ya, ya. Kegiatan Maulid Nabi itu hanya ada sebagian besar di Indonesia. Benar, benar ya. Ya, kalau di Arab Saudi malah mengatakan, oh itu bid'ah. Iya, Arab Saudi itu mazhabnya satu-satunya di dunia ini yang anti mazhab. Dia mazhab tapi anti mazhab. Dia tidak pakai Syafi'i, dia tidak pakai Hambali. Jadi kalau dia tidak melakukan Maulid Nabi karena dia menganggap itu bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang salah itu masuk neraka katanya. Dan harus diketahui Arab Saudi itu penduduknya tidak sampai 30 juta. Ya, ya, ya. Kalau umat Islam itu sudah lebih 1 miliar, 1,2 miliar. Nah, yang 1 miliar lebihnya itu mempunyai banyak sekali variasi perkembangan budaya. Bukan hanya budaya dalam mengisi peringatan Maulid Nabi, budaya bangunan saja. Orang akan tercengang bahwa Kubah itu adalah milik Islam. Tidak, Kubah itu miliknya orang Kristen Ortodok di Asia Timur. Ya, ya, ya. Tapi kita pakai sebagai Kubah Islam, tidak masalah. Apakah kita mencuri? Tidak juga. Istana Kremlin di Rusia itu seperti kubah masjid. Benar-benar. Nah, makanya saya juga jadi bertanya selama ini kubah ya seperti yang bilang tadi, kok yang di Islam kayak ini juga ya, kan gitu ya, Mak ya. Jadi ternyata memang sejarahnya banyak gereja-gereja ortodok itu yang kubahnya persis dengan kubah masjid. Iya, iya. Ya, itu milik siapa? Ya milik bersama lah. Miliknya umat Islam yang punya masjid, miliknya Kristen Ortodok yang juga punya gerejanya seperti itu. Iya, iya, iya. Termasuk menara. Menara itu bukan milik budayanya Islam. Itu miliknya budaya Majusi di Parsi. Minara itu artinya menara api. Nar itu api. Jadi semua masjid di Indonesia lah umumnya ada menaranya ya, Pak ya? Menara, pakai menara api. Iya, 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 iya. Menara itu artinya tiang api. Oke, Apakah oke, kita meniru Majusi? Tidak, itu budaya kita, budaya Islam. Jadi apapun bentuk rumah, apapun bentuk bangunan itu hasil budaya, dan itu kalau dibangun orang Islam milik umat Islam lah. oke. Masjid Semacam Raya Sumatera Barat itu Bagonjong, ya milik umat Islam yang di Minangkabau biasa saja. Iya, 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 iya. Itu bukan rumah halang, itu masjid itu. Nah, Harusnya kita sama lah dengan ketika orang berzikir, berzikir itu mengingat Allah, Iya, mengingat iya. segala sesuatu, mengenang diri. Kalau dilakukan dengan kegiatan yang menurut mereka itu menambah kekhusyukan, ya jangan dianggap itu sebuah kesalahan. Yang dilakukan itu adalah budaya, seperti saya memakai peci ini. Tidak ada diajarkan Nabi pakai peci. Ya. Oke. Lalu ini bid'ah pula. Ini sepertinya kajian kita ini udah masuk ke ranah apa nih, Maya? Ya, kita bicara tentang warisan budaya. Warisan budaya ya. Jadi Ya, peci ini peci nasional. Hanya dikenal di Indonesia. Iya. Nah, pertama diajarkan oleh Syekh Abdullah di Padang Japang kepada Soekarno. Bung, kalau kamu nanti jadi presiden, sebelum Soekarno jadi presiden itu tahun 1944, ya, singgah ke pesantren Padang Japang. Di Payakumbuh, Mak ya? Di Payakumbuh. Kota. Diajarkan oleh Syekh Abdullah, Bung, kamu nanti mudah-mudahan jadi presiden pakai peci.
agak tinggikan sedikit dari ini. Jadi ini peci nasional diajarkan oleh seorang ulama kepada Presiden pertama Indonesia. Jadilah milik nasional, budaya nasional yang diajarkan dari surau. Iya, 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 iya. Tidak ada bid'ah di sini. Oke, Atau oke. malah ini sangat bid'ah. Karena Aduh, ini menarik sekali nih akhirnya masuk ke nanya. sama saja dengan semua tadi. Ya, ya, ya. Zikir, apapun jenisnya zikir, Mm-mm. zikir itu zikrullah, Ya. mengingat Allah. Jadi intinya seperti gini, Pak ya, bahwa esensinya itu adalah ya dari nilai-nilai Islam, tetapi mekanismenya, caranya, gitu ya, Pak ya, itu kembali ke masing-masing kearifan lokal yang ada di daerah tersebut, gitu ya, Pak ya. Iya, misalnya kain sarung. Apakah pakai kain sarung itu bid'ah? Iya bid'ah sekali karena orang Arab tidak satu pun yang pakai kain Iya, sarung iya, tidak iya. Nabi Adam. Oke, oke, oke. Bid'ah sekali itu. Tapi bukan bid'ah yang harus masuk neraka pakai kain sarung. Berapa banyak orang Indonesia akan masuk neraka kalau pakai kain sarung saja bid'ah. Ini jadi menarik ini sepertinya. Ketika kita mendekati Islam melalui kearifan lokal, ini kebuka juga akhirnya semuanya bahwa ternyata memang akulturasi antara Islam dan Minangkabau itu luar biasa apanya nempel gitu ya, Mak ya, luar biasa klop gitu ya, Mak ya, sehingga tidak ada yang harus dipersalahkan Iya, semuanya. kita ambillah cara yang dilakukan oleh Syekh Burhanuddin ketika membawa Islam ke Iya, iya, iya. masyarakat Minangkabau waktu itu. Mm-mm. Mereka masih makan ular, masih makan buaya, masih makan yang belum halal menurut Syekh Burhanuddin, tidak dilarangnya. Mm-mm. Ya sudah, mari kita masak nasi, masak makanan dengan bambu saja, Iya, iya, iya. melamang. Nah, Jangankan melamang jangankan itu bid'ah itu, ya, jangankan itu yang dibully, baru. jangankan dibully, Mak ya, dilarang aja enggak gitu ya, Mak ya. Nah, aja enggak. Apalagi kalau kita membulinya kan gitu, gitu ya, Mak ya. Ini jadi masalah. Kalau diajarkan sesuatu yang baru, itu bid'ah sangat luar biasa lamang itu. Iya, iya, iya. Bid'ah memasak dengan bambu. Bambu gitu ya. Itu sangat baru, sesuatu yang mengada-ada, sama sekali mengada-ada kerja itu. Tapi Iya. ketika itu diterima oleh masyarakat, bahkan menjadi bahagian dari upacara peringatan Nabi dalam mengisi kegiatan zikir, mengingat diri, mengingat Allah. Apakah lama itu jadi haram dia? Ya janganlah sekeras Oke, itu berpikir. baik. Ya, mudah-mudahan ini tidak menjadi perdebatan Iya, lagi. betul, betul, Apapun betul. yang dilakukan masyarakat, kalau mereka diajarkan oleh guru yang punya dasar, mari kita bicarakan baik-baik. Mudah-mudahan dasarnya itu kuat. Ya, Tapi ya. kalau dia melakukan tanpa dasar yang kuat sekalipun, dia sudah berusaha untuk memberi jati diri, memberi kekhasan untuk budayanya. Ingat, ini budayanya. Yang kita bicarakan hari ini dan beberapa waktu yang lalu itu adalah warisan budaya Iya, yang iya. datang dari tahu. Kalau kita ambil apanya, Mak, kita ambil analoginya barangkali lewat media massa mungkin gampang ya, Mak ya. Artinya sama lah ya. Yang disampaikan berita sama nih. Ada yang lewat radio, ada yang lewat koran gitu ya, Mak ya. Tulisan. Sekarang ada online, ada televisi, kan gitu ya, Mak ya. Dan itu semua bid'ah. Itu semua baru semua. Iya, iya. Ternyata Mama sangat serius di bidang itu. Oke, baik, Mak. Kita kembali ke apa kita, pembicaraan kita di awal, yaitu tentang kearifan lokal yang lahir di surau. Nah, jadi salah satunya adalah di Kipanu dan Maulid Nabi ini, Mak ya. Yang Maulid Nabi kemudian punya kembangan lagi dengan Malamang. Iya, Dan satu yang belum sempat kita bicarakan, mudah-mudahan Bungo bisa itu tentang Bungolado. Bungolado di Iya, Pariaman. oke. Sepertinya waktu kita nggak cukup nih, Mak, untuk mengelado, Mak. Tinggal Oh iya, kita tinggal tinggal 5 menit, Mak. Barangkali nanti kita lanjutkan lagi di apa berikutnya, di pembicaraan kita berikutnya. Tapi yang jelas, alhamdulillah kita sampai ke satu titik pemahaman bahwa ternyata kearifan lokal yang muncul di negeri-negeri Minangkabau ini semuanya memang bersandar kepada budaya-budaya budaya. Islam intinya, Pak, ya, dan semuanya mengakomodasi tanpa mendiskredit yang lain. Ini yang menariknya, Pak, ya, seperti Malamang tadi, tanpa Ya, mendiskredit masyarakat. itu yang kata para guru besar sosiologi, Minangkabau itu inklusif, Inklusif. menerima semua
hal-hal yang mungkin mencengangkan bagi orang lain. Ya, ya, ya. Dan egaliternya mungkin di sana juga dasarnya, Mak ya. Akhirnya dia Betul. menerima sekali. Sehingga siapapun bisa menjadi Ramen Minangkabau ketika mereka mau beradaptasi menjadi Ramen Minangkabau. Gitulah kira-kira ya, Mak ya. Ya, saya ingin menyawati yang kata Pak Sultan tadi. Mm-mm. Kalau di Lubuk Basuang itu, lamang itu bukan lagi milik surau, tapi sudah milik adat. Oh, ya, ya, ya. Jadi kalau menjelang mintuun, nggak bawa lamang itu kurang itu. Bahkan Jadi, menariknya tadi ada sampai Mak bilang ya, ini lambang dari Datuk ini lambang dari tuanku ini gitu ya, ya, Mak ya. Diberi nama lambangnya gitu ya. betul, betul. Oke, 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 oke. Baik, baik. Baik, Mak, menarik sekali perbincangan kita, walaupun kita masih menyisakan satu sub topik kita yaitu bunga lado nih, Mak ya. Mungkin nanti kita bisa kita sampirkan di topik berikutnya. Walaupun dalam perencanaan ini kita akan bicara tentang waktu nih, Mak ya. Di awal tahun. Ya, mudah-mudahan ada waktunya nanti. Iya, mungkin ada waktu. Tapi secara apa mungkin bisa 2-3 menit, Mak, gambaran bunga lado ini apa, Mak? Ya, Bunga Lado ini adalah sebuah inovasi kreativitas masyarakat khusus Pariaman ini. Hmm. Dalam Pariaman lah ya. Eh, Mereka menyumbang untuk masjid itu dengan meriah pada upacara Maulid juga. Uang, uang kertas itu ditempelkan di ranting-ranting pohon, sehingga pohon itu ya seperti yang dilakukan saudara kita dengan pohon Natal. Iya, Tapi iya. ini pohon dari ranting-ranting biasa yang semua daunnya dari uang. Oh, gitu. Uang rupiah yang merah 100.000, yang biru 50.000, 20.000, Mm-mm. sampai 1.000. Dan satu pohon itu bisa ratusan lembar uang, ya seperti sebuah pohon. Ya, 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 Jadi ya. pohon Natalnya saudara kita, eh, itu diarak ke masjid. Oh, Arak-arakan itu yang meriah dan itu di kiri kanan masyarakat melihat itu. Wah, itu pohonnya paling bagus, ya, bunga ladonya paling rami. iya, iya. Uang Tapi, itu kemudian dikumpulkan untuk sumbangan pembangunan masjid. oh, jadi itu itu yang tempat dia mengumpulkan pertama itu di mana, Mak? Di rumah. Dari rumah masing-masing, Oh, kemudian di gua tabuah dari Musaji, ayo kumpul sama bunga lado oh, lah, kok gitu, kemari. itu, ya, 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 ya. Oh, Nah, jadi, kemudian diiringi dengan berbagai alat musik tetabuhan. oh, gitu ya. Tapi itu sepertinya udah agak jarang ditemukan ya, Mas sekarang, Mak ya? Masih, Masih, masih. Mak ya? Mereka tidak lagi lelang untuk sumbangan itu, tapi bunga ladonya yang Bunga diperlihatkan. lado ya. Aku bunga lado dari kampung itu, kok dari rumah situ. Nah, makin merah pohon bunga ladonya dan makin rimbun, Iya, tentu iya. makin banyak uang rupiahnya. Iya, 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 iya. Menarik sekali ya. Makanya namanya lado ya, Mak ya, bunga lado ya. Lado. Karena lado makin makin masak makin merah gitu ya. Baik, baik Mak Tangku, mungkin di lain kesempatan kita bisa lebih dalam lagi tentang bunga lado ini karena memang waktu kita sudah sampai di penghujung, Mak. Mungkin 1 menit atau 2 menit untuk closing kita. Silakan, Mak Tangku. Baik, terima kasih Bung Adi. Kita sudah maraton membahas warisan budaya tak benda Minangkabau yang diakui secara nasional. Hmm. Dan ternyata sebagian besarnya adalah warisan budaya tak benda yang tumbuh dari kembangan kegiatan di masjid atau di surau. Jadi kegiatan ritual agama, kemudian ada pendampingnya, ada tambahannya, ada properti yang diperlukan untuk tambahan, itu kemudian menjadi adat. Kemudian jadi budaya yang diwariskan turun-temurun, jadi warisan budaya tak benda Minangkabau, Sumatera Barat yang dicatat secara nasional. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan untuk melestarikannya. Begitu Bang Adi. Baik, Pak. Terima kasih. Senang sekali pagi ini dengan pembahasan kita yang begitu duduk persoalannya. Ya, sampai-sampai ke perbedaan paham juga kita sudah kupas ya. Dan insya Allah dengan itu akan semakin duduklah bahwa ini tradisi sesungguhnya. Ini produk apa masyarakat gitu ya, Mak ya. Nah, jadi tidak ada pertentangan di dalam mekanisme mereka masing-masing gitu ya, dengan cara masing-masing. Karena yang penting intinya adalah mereka berzikir, mereka mendekatkan diri pada Allah Taala dengan cara mereka masing-masing. Kan begitu ya, Mak Tongki ya. Amin, mudah-mudahan. Oke, baik. Dun sana nggak sampai di sini acara Kearifan Lokal Minangkabau kita pada pagi hari ini bersama mama kita, Mama Tongko Mengkudun.
tepatnya Dr. Saiful Yazan Tumangkudun dalam topik kearifan lokal WBTB yang lahir dari Surau Minangkabau. Dan insya Allah pekan mendatang dan seterusnya kita akan masuk ke WTB yang lainnya yang begitu banyak WTB Minangkabau yang sudah tercatat ya, termasuk kalau nggak salah masalah penentuan waktu gitu ya Mak Tangguh Gudun ya. Oke, baik. Dan mungkin pekan depan kita akan bicara tentang penentuan waktu ini karena sesuai dengan pergantian tahun ini. Menarik sekali momennya. Oke, kalau gitu Mak, terima kasih banyak Mak untuk waktu dan kesediaannya dan juga untuk penjelasannya. Mudah-mudahan semakin membuka wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Dun sahabat pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Kearifan Lokal Minangkabau. Terima kasih atas didengarnya dan juga teleponnya tadi ada Pak Rizal Rajo Kacik dan Pak Ustaz Pemenan. Dan sampai jumpa di Kearifan Lokal Minangkabau berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.